Cik Susan. Halo, Shalom. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan masalah iman ya. Ya, Ya walaupun kita ini bukan pendeta, bukan ahli teologi. benar. Ya disclaimer juga bahwa ini nih pendapat-pendapat kita nih pendapat pribadi, tidak Ya, bawa agama atau gereja mana, karena bisa aja salah kan kita sebagai benar. orang awam nih hanya opini-opini pribadi. Ya kalau misalnya nanti ada usul apa, silahkan chat di bawah, nanti mungkin kita bisa baca. Kita juga kalau ada koreksi silahkan dengan terbuka kita terima, karena ini hanya obrolan murni pribadi gitu. Ya, Hari ini mau ngobrolin apa nih sih? ya, kita bicara yang tadi Pak mengenai apa tadi? Pencobaan sama itu ya? Pencobaan dan Ujian. ujian. Nah, itu kan mirip-mirip tapi beda kan? Kayak gini, saya ilustrasikan kalau di dunia, ngomong istilah dulu ya. Ya, istilahnya Pencobaan itu gimana, Pak? bahasa Inggrisnya temptation. Oke. Kalau ujian itu bahasa Inggrisnya trial, beda kan jadinya. Ya, Nah, apa yang disebut ujian? Ujian itu misalnya kayak saya ikut bela diri ya, ada ujian namanya. Misalnya ujian menghadapi musuh dengan pisau. ya, Apakah pisaunya itu pakai pisau tajam beneran? enggak. Enggak mungkin kan, kalau tajam beneran salah pegang mungkin mati. Iya, benar. Nah, kalau ujian tuh pisaunya pisau tumpul ya kan, Iya. diawasin oleh para kakak kelas, pak gurunya, sehingga nggak ada kecelakaan. Nggak sampai habis ujian muridnya mati ketusuk pisau, tantep di dada, kan enggak. Nah itulah namanya ujian. Jadi kalau ujian itu untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan iman kita dalam Kristen ya. Jadi kalau misalnya dulunya kalau ngadepin masalah, wah ngomel-ngomel, tiba-tiba terus kita sudah dengan adanya sering ujian gitu, kita jadi bisa berpikir lebih positif, bisa memecahkan masalah dengan tenang, bisa menggantungkan diri lebih baik ke Tuhan. Nah itulah namanya ujian. Nah kalau temptation itu bukan dari Tuhan. Kalau kita baca di, ya ini mataku agak minus nih, jadi kita baca di Yakobus ya. Sudah ada yang bergabung? Oke. Ada yang bergabung belum? Layal kok. Nih, Yakobus 1 ayat 13. Mau Cik Susan mau saya baca. Oke. Yakobus 1 ayat 13 ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Nah kan, benar kan? Benar. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, jadi kita jelas ya, kalau kita tuh kadang ngalamin musibah nih, jangan ngomong, oh aku sedang dicobain sama Tuhan, salah itu loh. Tuhan kan nggak pernah nyobain, nggak pernah iseng gitu loh. Nah, kayak contoh, waktu Tuhan Yesus telah puasa 40 hari, itu di padang gurun, dibawa ke padang gurun kan, untuk dicobai oleh iblis kan. Benar, nah, dicobai oleh iblis. Kalau Allah itu menguji, ya ujilah hatiku, ujilah. Itu menguji. Kalau cobain itu kayak ibadah bela diri nih, dibawa ke kelompok preman, terus lu gebukin deh premannya. Kalau lu bisa gebukin premannya, lulus lu. Nah itu pencobaan itu. Tapi kalau ujian kan enggak. Lingkungan teratur ya, teman sendiri, ya kira-kira kan. Nah, itu makanya jangan sedikit-sedikit kita nanti ada masalah ngomongnya, wah aku sedang dicobain Tuhan nih, kasih pencobaan nih, wah salah gitu loh. Ini menurut saya loh ya, Susan gimana? Ya kalau misalkan pencobaan, tadi gimana konteksnya? Kalau pencobaan itu kan beneran nih, dan bukan dari Tuhan kan, sudah dibilang dia dari setan, dari perbuatan kita ya. Ya kayak sama misalnya, saya pulang malam naik motor, nggak pakai helm, ngebut, terus jatuh, kepalanya pecah, terus ngomongin, wah ini pencobaan dari Tuhan. Bukan. Udah ngebut, nggak pakai helm, jatuh. Itu karena dari diri sendiri. Benar. Hati-hati, jangan nanti dikit-dikit nyalain Tuhan. Jadi kan, Tuhan ini kok iseng banget yo.
ya baru nyobain aneh-aneh kurang kerjaan, padahal tidak loh. Ya, Karena benar. Tuhan tuh sedemikian kasihnya kita nggak akan pernah dia tuh mencobai itu. Benar. Paling ujian juga sama kayak ujian karate, ujian orang sabuk putih sama ujian orang sabuk hitam beda kan? Beda. Makanya ada orang bilang Tuhan tuh ngasih ujian bukan cobaan, makanya Ya. kita harus merubah paradigma. Nggak akan melebihi Di luar batas, ya, tahu kita Tuhan, sendiri. sabuknya masih kuning, lalu sabuknya masih hijau ya. Cobaan sesuai dengan keadaannya, nggak pernah ujian materi sabuk hitam kasih sabuk hijau, ya babak belut, bonyok-bonyok kan gitu loh. Ya. Oh. Jadi memang ternyata kalau selama ini mungkin masih ada beberapa orang yang salah. Ya. Ya karena memang kurang. Nyalahin Tuhan. Ya. Ngasih apa loh. Ya. Aduh. Jadi intinya gini ya Pak, sebagai umat Kristiani nih, khususnya kita, di saat kita mengalami masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Step pertama gitu. introspeksi dulu. Ya. Masalah dari mana ini? Benar, ya, benar. Karena terkadang belakangan ini banyak orang sering menyalahkan Tuhan gitu. Dikit-dikit oh ini kan enggak Tuhan, kok enak tuh loh. Tuhan. Sedangkan nyata ditulis di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu kan sumber damai sejahtera, ya kan? Bukan sumber malapetaka. Iya, makanya itu. Ya, saya juga kadang-kadang juga kita nonton ya Pak, atau kita lihat gitu. Wah, ini Tuhan sedang menghukum dia, gitu kan? Siapa bilang ya? Jangan ya memang ada ya hukuman dari Tuhan itu ada. Iya. Tapi introspeksi, lihat dulu kejadian gimana, minta hikmat ke Tuhan. Tuhan ini datangnya dari mana? Siapa tahu ya ulah kita sendiri kan? Iya. Atau ulah orang lain, bisa kan? Bisa. Ulah orang jahat ke kita, bukan Tuhan toh gitu yang kepengen begitu. Benar. Tetapi memang Tuhan izinkan ya Pak? Iya lah itu. Oh ini sabuknya udah sabuk hitam nih. Iya. Ada orang mau masalah, oh udah nggak apa-apa, kuat nih. Sama kayak kasusnya Ayub kan? Ayub. Ya. Tuhan ngomong Ayub, oh ya silakan aja. Bisa itu kan Ayub itu black belt gitu. Iya. Muridku yang sabuk hitam, lu mau nyoba? Ayo silakan aja. Asal ada peraturannya kan? Jangan pakai pisau tajam. Jangan kok ambil nyawanya. Benar. Nah, itu kuncinya. Karena Tuhan tahu batasnya Ayub. Kalau diambil nyawanya, setan langsung gua ambilnya mati, ceplok mati selesai. Tidak itu karena kenapa? Tapi ada juga kayak kita kalau dicobain selevel Ayub ya mati kali. Ya, benar sabuk putih kita tuh, saya sabuk putih, dia sabuk hitam, ujiannya beda. Gitu. Benar. Berarti konteksnya memang Tuhan mencobai kita, mengizinkan cobaan itu datang, tapi dia itu memelihara kita sesuai dengan sabuknya. Ibaratnya kalau emas tuh di ini dulu ya Pak, dimurnikan, digodok dulu lah. Tapi kan emasnya tidak rusak. Iya benar, malah semakin murni. Karena Tuhan tahu emas itu kalau dibakar nggak rusak gitu loh. Iya. Nah kalau timah lain lagi dibakar itu lama-lama menyusut, dia menguap kan timah. Aluminium rusak dibakar. Itu berarti proses ya Pak. Proses. Berarti setiap anak-anak Tuhan nih, anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita memang semuanya harus diproses Tuhan. Ada ujiannya, terus juga proses dalam artian gini, untuk mengajar. Iya. Nah kayak contoh saya balik lagi dunia bela diri, so aku sering ikut ya. Iya. Saya pernah lompat kelas, nggak ujian kan? Iya. Karena si pelatih ngomong, lu latihannya tuh sudah melebihi level yang diuji. Ya. Gak usah diuji, gue yakin lu udah ini. Aku pernah dapat, jadi sampai aku bercanda ini, tapi gelar ini honoris causa lu berarti. Nah kan gak ujian. Si pelatih itu bilang gak masalah Bet, karena kan kamu udah bisa. Dan ya umur ternyata harus tua gitu mati kan. Nah kamu teori udah bisa, praktek udah bisa, langsung tak kasih nggak apa-apa yang ini. Tapi kamu mau naik level lebih tinggi lagi, harus ujian. Ujiannya lebih berat lagi. Nah, saya ngomong, oh sorry Pak, wis ini aja, aku nggak mau bersabuk, saya bilang itu. Cuma buat hobi olahraga, dikasih ya sudah thank you. Nah, Tuhan sama. Kalau kita tuh Tuhan udah tahu kita tahan uji, udah ini ya nggak diuji itu lagi. Yang biasanya kenapa diuji itu ini? Nah, kalau peristiwa yang saya lihat ya di kenyataan hidup ini, orangnya ini memang nggak pinter-pinter loh. Jadi sabuk
sabuk putih mau naik sabuk kuning, ujian gagal. Iya. Ya ujian lagi nextnya toh, nggak bisa langsung sabuk kuning. Benar. Ujian lagi, gagal lagi. Nah itu sesuatu bilang gua kena cobaan kok berulang-ulang. Tapi kan cuma kalau diamatin sama terus cobaannya. Karena ujian yang di bidang itu belum lulus. Oh berarti secara kita yang saya tangkap nih dari Bapak, berarti kita itu harus mempelajari dari apa yang Tuhan izinkan terjadi sama kita ya Pak. Kita ya? mempelajari, terus kita itu menyadari terus tidak berbuat yang sama, lulus. Ya, itu baru ada kelulusan. Ya, saya sering tanya sama temenku yang kena masalah tuh, nih 1 tambah 3 berapa? Harusnya 4 kan? Iya. 1 tambah 3 ada 7, kampleng ceplok. Berapa 1 tambah 3? 2, pukul ceplok. Sampai dia bisa 1 tambah 3 berapa? 4. Nah, udah lulus. Nggak ditanyain lagi kan 1 tambah 3. Tapi tanya perkalian, 7 kali 3 berapa? Nah, itu. Berarti ya intinya memang ujian ya Pak tadi ya. Ujian yang kita alami di dalam kehidupan ini untuk mendewasakan kita. Ya, mendewasakan iman kita. Jadi kita tahu kita harusnya sebagai manusia harus introspeksi diri. Benar ya Pak ya. Makanya banyak ada orang yang kita kalau lihat kok ada orang ini yang pernah ada masalah juga dalam hidupnya. Iya. Ya itu mungkin lah, saya nggak tahu hati Tuhan. Mungkin Tuhan memandang bahwa ini orang sudah bisa kok, ngapain kau uji lagi? Ini udah cocoknya udah sabuk coklat ini. Ngapain kau uji sabuk putih, sabuk kuning? Nggak usah kok, yakin orang ini udah bisa kok. Level beda ujian. Ada orang yang makanya ujiannya itu ujian kecil-kecil, ya karena tuh levelnya masih sabuknya masih rendah, ujiannya kecil-kecil, tapi annoying toh. Gitu. Uangnya selalu nggak cukup, utang kemana-mana. Gitu. Nah, itu udah level kecil, tapi udah tujuan gede loh, makin aneh kan kadang-kadang. Gitu. Ya, tapi Tuhan tahu kok, saya yakin Tuhan tuh tahu kadar kita. Nggak mungkin ujian pakai pisau tajam, itu satu. Nggak mungkin ujian tuh sampai mati, sampai cedera, nggak mungkin. Karena diawasin ini udah stop, masih gitu. Benar. Yang harus kita yakin ke Tuhan ya. Pasti dong Pak, kita harus yakin sebagai anak-anak. Ayo contohnya kan, Tuhan tahu levelnya sabu hitam nih. Ya sudah, ujilah terserah, tapi nggak boleh dimatiin itu karena ya kalau dimatiin ya mati gitu, nggak boleh. Kasih gitu. Terus